Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Tersangka dugaan penistaan agama Aulia Rahman ternyata dibayar 1 juta begitu kan ya. Gimana ini begitu? Jadi logika-logika seperti itu kenapa masih mengangkat tema-tema soal menyinggung agama, menyinggung ras, budaya di situ begitu kan ya. Itu kan tidak lucu mereka. Bahkan Anies Baswedan dan timnya tidak akan memberikan bantuan kepada orang-orang yang menghina agama Islam di situ begitu. Ini sangat disayangkan begitu hal-hal seperti itu karena yang datang di desa Anies itu adalah orang-orang yang kemudian ya tidak sependapat dengan Anies Baswedan begitu kan. Makanya mereka datang. Dengan adanya seperti ini katanya dibayar 1 juta begitu kan ya untuk bisa tampil di situ begitu kan ya di desa Anies itu begitu. Tapi kenapa tema-tema yang disampaikan kok seperti itu begitu kan? Ini kan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan selama ini. Bahwa agama mayoritas di Indonesia ya agama Islam. Nah dengan bagaimana cara kita untuk saling menjaga itu ya saling menghormati satu sama lain. Bukan saling mencaci maki seperti ini begitu kan ya. Apalagi ada penghinaan-penghinaan luar biasa. Ini kacau mereka, logika-logika mereka. Lihat saja ya komika-komika seperti ini dia tidak akan laku begitu kan di berbagai apapun dia tidak laku begitu karena dia sudah punya citra yang buruk bagi mereka. Coba bayangkan yang tidak pernah senggol masalah agama, yang tidak senggol masalah ras, budaya. Lihat saja Kiki Saputri di situ begitu kan. Saya sering mengatakan bahwa ya mereka tampil sesuai dengan ya etika dan tampil sesuai dengan apa yang viral hari ini begitu. Ya masalah politik, janji politik itu kan masih banyak materi-materi seperti itu begitu. Ini sangat disayangkan ya hal-hal seperti itu terjadi begitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi apa yang dilakukan oleh komika ini agak keterlaluan dan kacau begitu kan ya. Sudah jelas-jelas mereka menghina ya, masih minta bantuan sana sini begitu. Bahkan ya alhamdulillah ditangkap juga. Kalau dibayar 1 juta itu mungkin honor dia mengisi acara fee begitu ya. Kenapa materi-materi harus merusak, mengusik sebuah agama atau kepercayaan ya? Apakah itu pesanan dari panitia atau materi dari ya otak diri mereka sendiri. Jadi saya tidak mungkin saya melihat tidak mungkin lah kalau itu materi dari panitia. Karena apa? Karena pada kenyataannya materi itu kan muncul dari pribadi mereka begitu. Sehingga orang akan lucu, tertawa, sedih, santai dan sebagainya. Kan seperti itu begitu kan. Tapi ini tidak lucu, tidak sedih ya. Malah dia menghina seperti itu begitu kan. Ya pantas kalau mereka sekarang itu sudah ditangkap begitu kan. Jadi siapapun jangan kasih ruang ya pada orang-orang yang menistakan agama. Bagaimana 2017 antara Ahok dengan Anies Baswedan di situ begitu kan ya. Dia sempat menyinggung itu begitu dan bahkan menyinggung Habib Rizik di situ. Masalah-masalah yang lalu kemudian diungkit kembali begitu. Ini kan logika-logika yang lucu bagi mereka begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya di masyarakat ya tidak pernah kok ada lucu-lucuan seperti ini begitu kan. Tegak lurus sesuai dengan agama-agama Islam kita begitu. Itu sangat-sangat disayangkan. Kalau menurut saya pribadi ya penjarakan aja begitu ya terkait dengan penistaan agama. Pelajaran mengenai menempatkan diri, hidup mengindahkan norma, ya, memiliki filter, ya, di diri ya tentang apa yang boleh ya dan apa yang tidak, ya, sudah seperti itu begitu kan. Ini sangat-sangat disayangkan sekali, ya, hal-hal seperti itu begitu kan. Bahkan satu sisi banyak masyarakat yang melaporkan itu begitu. Jadi saya rasa perkembangan-perkembangan seperti ini tidak bolehlah dilakukan begitu kan. Ya masalah nyinggung soal agama, ras, suku, budaya dan sebagainya begitu. Malah ini menghancurkan karir mereka pribadi ya. Bahkan ini ya tersangka dugaan penistaan agama Aulia Rahman dibayar 1 juta ya. Penyidik Direskrim Polda Metro Jaya menetapkan komika Aulia Rahman ya sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan langsung ditahan. Dia ditetapkan tersangka buntut materinya yang menyinggung nama Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat melakukan stand up komedi dalam acara Desa Anies Baswedan. Bahkan disampaikan ya Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadila Astuti mengatakan Aulia Rahman ditetapkan tersangka setelah dilakukan pemeriksaan saksi dan melihat bukti-bukti video. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap ya AR ya 7 saksi dan 5 orang ahli dinyatakan komika berinisial AR itu diduga telah melakukan penistaan agama, ujar Kombes. Bahkan untuk melanjutkan ya setelah itu ditetapkan sebagai tersangka, AR langsung ditahan Polda Lampung untuk proses lebih lanjut ya. Sudah jelas mereka sudah ditahan, ada penistaan agama, materinya menyinggung soal-soal Nabi Muhammad ya. Terus kemudian ya
dia tidak lucu begitu, tidak ada yang tertawa mereka begitu kan. Jadi buat apa sih buat materi-materi seperti itu? Ini kan kacau, logikanya gak aneh mereka kan ya. Jadi kenapa harus ada seperti itu begitu kan? Sayang seribu sayang. Ini sebagai contoh begitu kan. Nanti ya jangan sampai ada komika-komika lagi yang muncul narasi-narasi seperti itu begitu. Sangat disayangkan. Ini kan sudah melihat dengan reputasi yang ada selama ini, ternyata kan sudah hancur karir mereka. Satu sisi di penjara, satu sisi kalau punya anak gimana di situ begitu kan ya, tanggung jawab mereka sendiri begitu kan. Bahkan ya satu sisi mengatakan dia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan kasus yang dilaporkan oleh 3 orang ini berawal saat tersangka AR menerima tawaran mengisi stand komedi pada acara Desa Anies Baswedan. AR yang saat ini dihubungi oleh Farhan ditawari honor sebesar 1 juta untuk penampilan dalam acara Desa Anies di Lampung. Ya, pada hari kejadian AR lalu menyampaikan materi stand up komedi itu. Salah satu di materi dilaporkan sebagai penistaan agama yang yaitu tentang nama Nabi Muhammad SAW. Masih kata Umi ya, tersangka AR dikenakan pasal 152 huruf A KUHP ya tentang penodaan agama, subsider ya bahkan ya tentang ajaran kebencian terhadap satu golongan ya. Bisa saja ya kena hukuman ya 3 tahun penjara ya, bisa saja 2 tahun penjara bahkan 5 tahun penjara. Di situ begitu. Sangat disayangkan begitu kan. Bahkan narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu kan tidak lucu-lucu amat kok begitu kan. Lihat saja di sekitar mereka ada yang pakai baju warna putih mereka, dia tidak akan pernah tertawa ya, malah melihat mereka kesal begitu. Karena pada kenyataannya dia terlalu menghina begitu kan ya, mengolok-olok nama Nabi Muhammad di situ begitu. Jadi dengan acara-acara inilah yang kemudian membuktikan bahwa komika itu kan tidak punya pengaruh, tidak melihat dengan realitas sosialnya begitu kan ya, tidak melihat realitas agamanya begitu kan. Yang penting ya lucu-lucuan aja mereka begitu. Jadi bagi kami norak begitu kan hal-hal seperti itu begitu. Tapi biasanya orang-orang yang menistaan agama itu biasanya begitu kan ya, tidak akan pernah lama karir mereka akan hancur mereka. Coba bayangkan yang sekarang itu seperti lapor Pak begitu kan. Dia kan sangat konsisten begitu kan, tidak menyinggung masalah ras, agama dan sebagainya, malah ya menyinggung soal etika atau masalah dinamika politik hari ini. Itu kan sebenarnya banyak materi-materi seperti itu begitu. Sayang seribu sayang ya hal-hal itu terjadi ya. Oke ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini ya karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.